Baik dalam pengelolaan jurnal matematika, penulis membuat akun lalu mencoba untuk mensubmitkan dengan cara pertama langkahnya adalah klik New Submit di sebelah kanan. Nah, ada 5 langkah yang harus dilalui oleh penulis. Pertama adalah langkah Start. Silakan diisi dari submission requirement yang ada di dalam menu-menu di bawahnya dengan cara mencentang semua tombol-tombol yang ada. Lalu scroll ke bawah dan menyetujui privasi statement yang sudah ditetapkan oleh editor dan save and continue. Langkah pertama sudah dilakukan, maka akan masuk pada langkah kedua, di mana penulis wajib untuk mengunggah file artikel yang akan dimasukkan ke jurnal matematika dengan memilih artikel komponen, dibuka ke bawah menunya, dan memilih artikel teks. Setelah itu, mengupload file yang akan disubmitkan ke jurnal matematika. Lalu akan keluar namanya. Jadi Maulida Safani 36. Inilah ID yang sudah masuk dan continue melanjutkan pada langkah berikutnya, lalu continue saja, dan terakhir konfirmasi untuk file submission di menu yang kedua ini. Baru komplit. Nah, langkah kedua sudah dilakukan. Di dalam OJS 3 ini ada sub-sub menu yang harus kita masuki. Nah, selanjutnya, maka penulis harus memasukkan metadata, yaitu langkah ketiga. Diklik langkah ketiganya, enter metadata, diklik. Nah, setelah itu baru mengisi beberapa metadata yang ada di menu ketiga. Continue. Silakan save continue dan setelah itu akan masuk kepada enter metadata. Nah, silakan membuat judul dari artikel yang sudah dibuat. Selanjutnya pada tahap ketiga, penulis memasukkan metadata dari artikel yang di Word ke dalam OJS. Langkah pertama adalah mengisi judul, dikopas, dikopi dulu, baru dimasukkan ke dalam OJS pada title. Langkah ini untuk mempermudah dan menghindari kesalahan dari nama-nama yang sudah ditulis. Subtitle ditinggalkan saja, lalu tahap kedua mengisi abstrak yang sudah dibuat di dalam artikelnya. Kalau dua bahasa, maka dua bahasanya dimasukkan ke dalam metadatanya. Ya, dari mulai abstrak ya sampai ke bawah saja, di copy paste saja biar ke bawah semua, termasuk kata kunci tidak apa-apa. Oke. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah setelah mengisi abstrak baru mengisi para penulis ya. Penulis pertama adalah Maulida, maka yang penulis kedua kita cantumkan dengan mengklik add contributor. Nah, tulis nama misalnya contoh boleh misalnya Pak Erwin Gutawa, Harhab ya Pak Erwin ya. Familinya Harhab, namanya Pak Erwin. Belakangnya itu. Pak Erwin itu apa depan belakangnya teh? Oke. Nah, lalu kontaknya, emailnya harus wajib ya karena merah itu harus diisi. Misalnya erwin@unisba.ac.id lah misalnya. Ya. Negaranya Jepang, Jepun, udah pindah Afghanistan. Misalnya boleh lah Indonesia atau Jepang, boleh Indonesia aja lah nggak apa-apa. Nah, udah afiliasinya Universitas Islam Bandung.
Nah, untuk mengisi data metadata ini bisa dilakukan oleh si penulis dan mereka biasanya tidak mencantumkan seperti ini lengkap. Jadi nanti ketika penulis itu eh, apa eh, mereka protes tidak ada padahal kesalahan mereka sendiri. Nah, inilah tugasnya di dalam editor itu harus memperbaiki nanti. Oke, selanjutnya, nah dia ditanya dia sebagai apa perannya, apakah sebagai penulis dalam artikel atau sebagai translator atau penterjemah ya. Second editor aja, author aja. Klik author. Nah, dia bukan sebagai prinsip kontak tapi dia sebagai penulis kedua atau ketiga. Selanjutnya terakhir ke bawah di scroll. Ada lagi nggak dikecilkan? Sudah, Bapak. Sudah, lalu dilanjutkan. Selanjutnya, save langkah sebagai langkah ketiga. Dan selesailah metadata diisi pada tahapan ketiga ini. Ya. Nah, maka kita akan kelihatan hasilnya. Nah, ini terus ke atas, metadata sudah diisi. Nah, selanjutnya adalah mengisi langkah berikutnya dan itu hanya di checklist saja. Dan catatan, nah harus semua diisi ya. Dari 5 langkah ini semuanya harus save and continue. Lalu tahap keempat finish submission harus dilakukan dan terakhir adalah next step. Nah, banyak penulis yang tidak sampai ke tahap berikutnya gara-gara proses ini tidak dilalui. Contoh seperti ini, kesulitan, nah karena dia tidak diklik next step, oke. Next step harus dilakukan dan selanjutnya kita jangan membuat grab, jangan mereview artikel ini, kita return to your dashboard. Kita lihat hasilnya seperti apa penulis setelah mensubmitkan. Klik return to your dashboard. Nah, inilah hasilnya bahwa penulis sudah mensubmitkan artikel namanya Maulida. Nah, kenapa di sini penulis ada production submission? Karena ternyata penulis juga berperan sebagai production dan sebagai editor. Ya, di sini jadi nampak kelihatan. Yang sebelumnya Pak itu Pak. Oke. Yang sebelumnya. Setelah penulis mensubmitkan, maka akan nampak antrian tunggu dari artikel ini. Dan selanjutnya penulis menunggu hasil dari reviewer jurnal matematika. Tahap berikutnya, maka editor akan memproses artikel yang sudah submit ke dalam jurnal matematika, teori, dan terapan ini. Nah, editor akan melihat dan memeriksa beberapa artikel yang sudah submit ke dalam jurnal ini. Nah, diantaranya ada jurnal ID yang terbaru yaitu 2149 ya, namanya Maulida Isfani. Lalu editor akan mengklik artikel tersebut dan akan menugaskan agar proses ini dilanjutkan kepada tahap berikutnya. Nah, artikel ini sudah nampak tampilan seperti di layar dan selanjutnya sudah tercantum jurnal editornya adalah Pak Erwin dan penulisnya adalah Maulida. Nah, langkah selanjutnya adalah artikel karena banyaknya artikel yang submit, maka editor perlu dibantu oleh section editor. Langkah selanjutnya adalah klik assign dari partisipan. Nah, di dalam assign partisipan, si editor itu akan memilih yang namanya section editor pada lokasi user section editor. Dan dia mencari siapa saja yang kira-kira bisa ditugaskan. Nah, lalu editor akan memilih Pak Faris. Nah, selanjutnya dikirim saja. Boleh dicentang, tapi lebih baik jangan dulu ya. Nanti khawatir hilang. Oke, selanjutnya baru dikirim. Atau lalu memilih dulu choose ini ya. Nah, setelah editor memilih Faris Fahmi sebagai section editor,
selanjutnya Pak Erwin akan menunggu hasil dari section editor dan chief editor akan menugaskan beberapa artikel lainnya pada submission. Bisa diklik submission yang sebelah kiri, Pak. Nah, ini adalah artikel-artikel yang sudah mengantri yang akan diproses. Jadi, artikel yang pertama itu sudah ditugaskan dan dibantu oleh section editor. Baik, selanjutnya langkah kedua adalah kita akan memasuki kepada bagaimana dan cara kerja dari section editor dan tetap harus dikawal ataupun dimonitoring oleh editor pelaksana. Tahap berikutnya, section editor akan meriksa submission tugas yang telah diberikan oleh editor pelaksana. Nah, lalu ketika dilihat ada artikel yang masuk dan nampak kelihatan beberapa menu yang ada di dalam tampilan section editor. Nah, artikel yang pertama yaitu adalah mengunggah terlebih dahulu, yaitu artikel yang paling atas ya, yang filenya adalah Maulida Isafani ya. Lalu diklik dan akan disimpan di file. Di bawahnya akan dilihat diunggah dan inilah file tampilan dari aslinya. Nah, selanjutnya section editor akan menghapus nama penulis ya, lalu email penulis ataupun beberapa data yang berkaitan dengan penulis ya. Nah, termasuk prodinya dihapus juga. Nah, lalu akan dicek apakah masih ada artikel ataupun identitas. Biasanya penulis suka memberikan identitas ataupun biodata di bawahnya. Nah, jika sudah bersih, kosong, baru menyisihkan form penilaian untuk dinilai oleh reviewer. Karena standar reviewer itu nanti akan berbeda. Karena ini jurnal sudah memiliki gaya selingkuh sendiri, maka dibuatlah form penilaian. Langkah selanjutnya adalah section editor bertugas untuk membuat tampilan dari Word ini menjadi blend review dengan tujuan agar artikel ini identitasnya tidak diketahui oleh reviewer yang akan menilai. Langkah pertama adalah memberikan identitas artikel dengan ID yang sudah ada di dalam OJS. ID ini adalah 2149. Lalu beberapa form penilaian itu dimasukkan di dalam satu file agar memudahkan reviewer membaca dalam satu tampilan. Selain itu, agar memudahkan jika pengolahan OJS ini tidak dilakukan melalui mesin OJS atau melalui web, tetapi melalui email. Silakan kita cek ke bawah, formnya sudah dimasukkan, penilaian sudah dimasukkan, tidak ada identitas dan tidak ada penilaian, termasuk nama reviewer yang ada di bawahnya sudah tidak ada. Oke, nah selanjutnya masuk kepada artikel paling bawah. Oke, nama reviewer sudah tidak ada. Oke. Baik, ini ID-nya bisa dirubah 1245 menjadi 2149. Ya. Jadi namanya sudah diganti dengan ID dari artikel. Oke, ke bawah lagi. Termasuk kepada daftar pustaka. Khawatir ada identitas nama yang dicantumkan. Oke, tidak ada. Nah, jika tidak ada, maka kita menyimpan file ini dengan kode yang tertentu agar tidak membingungkan kita dalam mengolahnya. Silakan file save as dengan ID, oke. Dengan ID yang sama 2149, tetapi urutannya sama. Jadi urutannya adalah penilaian reviewer ya, berarti nomor 2, 21,
Di belakangnya 2 titik, nah, 2149. Yaitu adalah form 1 penilaian reviewer 1249 editor. Lalu disimpan. Nah, selanjutnya ditutup Word-nya. Nah, dari tampilan OJS ini, kita sudah menyimpan satu artikel yang sudah di blend review. Selanjutnya, kita akan masukin kepada artikel yang akan diproses dan akan ditugaskan kepada reviewer oleh section editor. Silakan klik artikelnya nomor 2149 di dalam artikel. Nah, lalu ada nama Maulida Safani, artikel yang aslinya. Oke ya. Lalu kita scroll ke bawah untuk melihat menu yang ada. Nah, menu yang ada di sini adalah hanya submission dan preview diskusi. Nah, yang bawah ini adalah diskusi dengan si penulis. Oke, selanjutnya kita ke atas lagi. Nah, di sini kita harus mengunggah file yang sudah tadi dirubah. Nah, cara masukkan adalah di upload file sebelah kanan. Yang upload sebelah kanan di atas, nah search upload file. Jangan terlalu kanan, kiri setengah. Ini yang, nah search upload file. Oke. Semua di sini Ibu Bapak ya. Oke. Nah, upload file ini kita klik dari menu paling atas. Jangan langsung kedua, masih di nomor 1 di bawahnya. Oke, klik, dibuka. This is not a revision. Nah, Ibu Bapak ini nama artikel ini bukan revisi, jadi kita pakai file atas saja. Ya, nanti namanya kita berubah ya. Oke. Lalu artikel komponennya dibuka. Nah, artikel teks. Ya. Nah, lalu diunggah. Ya. Jadi ini bukan revisi ya. Nah, ini kenapa kasih kode untuk memudahkan Ibu Bapak prosesnya agar nanti filenya jangan salah. Karena banyak di sini kita maksudnya blind review ternyata reviewnya namanya masih ada. Nah, kita sudah berubah tadi kita dengan kasih kode sendiri yaitu 22149. Silakan open. Jadi nama nanti akan sama seperti ini, tapi kode akan berbeda Ibu Bapak. Lalu continue. Kita masuk ke tahapan 2, 3, confirm aja. Ini bisa diedit namanya. Mau disesuaikan silakan, tidak pun tidak apa-apa. Jadi Faris ini adalah sebagai editor, jadi ketahuan kalau editor tidak apa-apa. Tapi nomor 2 ini adalah kode yang sudah tadi kita tahap kedua ini. Jadi ini bukan artikel asli, tapi artikel yang sudah direview dan ini ID-nya 2149. Nampaknya tidak usah diedit ya karena awalnya kita sudah susun artikelnya. Selanjutnya continue dan terakhir di confirm. Terakhir di complete saja. Complete. Oke. Baik, sudah pertama Ibu Bapak ya. Jadi ingat artikel pertama itu yang di atas, artikel yang kedua itu adalah yang di bawah ya. Nah, ini diproses pada jam yang sama, tanggal yang sama, tahun yang sama ya. Dan tempat yang sama juga lewat Zoom. Baik, nah selanjutnya artikel sudah di blind review. Lalu siapa yang menugaskan si reviewer? Nah, karena section editor Pak Faris ini sudah diberi wewenang oleh editor chip, maka yang berkomunikasi dengan reviewer dan yang memberikan tugas itu adalah tanggung jawab penuh Pak Faris. Jadi tidak perlu lagi diskusi dengan editor karena sudah beri wewenang penuh. Ya. Khalifahnya di jurnal JMTM. Maka pilih sekarang reviewer. Kita ke bawah dulu. Oke. Nah, di sini jangan terlalu ke bawah karena kosong. Nah, di tengah-tengah. Nah, kita jangan dulu ngisi ke send review, tapi kita pilih dulu ya. Nah, Ibu Bapak jangan langsung mendesain submission ya. Karena ini kita tidak tahu hasilnya ya, tapi nanti hasilnya tetap di sebelah kanan. Nah, inilah yang membedakan antara OJS 2 dan OJS 3 itu menu di sebelah kanan. Baik, sekarang kita assign. Klik assign di sebelah kanan. Assign yang sebelah kanan di samping partisipan. Nah, partisipan itu ada assign. Klik kanan, assign, oke. Nah, kita akan memilih siapa reviewer yang akan ditugaskan oleh Pak Fahmi. Klik dulu jurnal editornya dan pilih reviewer.
Review ini sudah ada ya? Oke, di ini aja Pak. Oke. Oh, Kayaknya apa ke ya? reviewer menunya deh Pak ada di yang Oh ya, sebelumnya. sebentar. Untuk memilih reviewer, karena karena tahap pertama sudah di blend review, yaitu maka akan muncul menu di dalam review pada posisi kedua. Jadi kita tidak perlu lagi memilih send review, tetapi bisa langsung ke klik tahap kedua yaitu review. Klik review, maaf di sebelumnya submission dulu, di balik submission kita pilih send review dulu tuh. Tadi mah keluar ya. Oke, send review di atas kan. Nah, biru, yang sebelah kanan biru. Selanjutnya adalah kita akan memilih ke review, namun sebelumnya di sini ada file yang sama ya. Nah, inilah pentingnya Ibu Bapak untuk memanage artikel. Jangan sampai kita mengirim artikel yang pertama ya, tapi kita memilih yang 214. Maka di checklist dan kita send to review. Nah, muncullah menu yaitu ronde pertama di dalam posisi review. Jadi submission tugasnya adalah hanya editor dan session editor. Nah, tahap selanjutnya itu ada sepenuhnya di komunikasi section editor dengan reviewer. Ya, di sini Bu Bapak. Nah, kita akan memilih siapa reviewernya untuk tahapan reviewer ini. Ya, selanjutnya section editor akan memilih reviewer di ronde pertama. Nah, muncul beberapa nama yang sudah ditugaskan sebelumnya. Ada beberapa nama dan kita akan memilih salah satunya. Reviewernya adalah kita akan memilih salah satu reviewer yang kompeten dalam bidang artikel, yaitu Hanidah Husna. Lalu kita klik select reviewer. Oke, dan ini ada beberapa menu yang sudah default dan kita akan langsung kirim saja. Desain. Nah, ini nama itu akan menjadi nama section editor ya. Oke. Atau ya silakan kita send email juga Bapak ya. Nah, inilah Ibu Bapak ketika nanti ditanya di dalam tipe ini kita betul blind atau double blind. Jadi kalau blind saja berarti ronde 1 atau 1 reviewer. Tapi kalau double maka reviewer itu bisa jadi 3 atau 2. Jadi kalau reviewer pertama itu menerima, reviewer kedua menerima berarti udah publish. Tapi kalau kita menggunakan 1 reviewer diterima atau ditolak itu biasanya blind. Kita akan menggunakan double blind aja Pak ya. Oke. Kita klik double blind. Oke. Setelah itu add review. Nah, secara otomatis maka artikel ini akan sampai kepada reviewer. Nah, selanjutnya kita cek di atas dan klik review 1 udah selesai. Jangan klik new render ya, nanti kita karena belum ada tahu hasilnya. Nah, sekali lagi kesimpulannya kita klik submission untuk section editor. Jadi ini adalah komunikasi tadi antara editor dengan section editor. Selanjutnya section editor membuat artikel menjadi blind review dan diunggah, serta itu menugaskan reviewer pada menu tahap di review. Klik di review, sampingnya submission. Nah, ini hasilnya. Kita bisa melihat scroll ke bawah dan di sini belum ada hasil. Nah, tapi sudah dikirimkan melalui email yang sudah tadi dikirim. Baik, selanjutnya kita mengingatkan reviewer untuk mengerjakan tugasnya. Atau tahap selanjutnya adalah bagaimana si reviewer bertugas. Baik, selanjutnya reviewer itu akan menerima email dari editor jurnal matematika. Berikut tampilan email yang
dikirim oleh para editor. Nah, di sini reviewer itu dikasih waktu sampai tanggal 16 bulan 4. Jadi kurang lebih 2 minggu. Nah, ada 2 langkah yang bisa dilakukan oleh si reviewer. Pertama adalah dia hanya mengklik menu dan dia tidak perlu akses. Ya, silakan klik submission URL-nya. Oke, klik dan dia akan langsung masuk ke tahapan review menu di dalam OJS 3. Baik gitu ya. Nah, selanjutnya nanti reviewer akan mendownload ataupun dia tidak akan jauh dari langkah-langkah yang ada di sini ya. Baik, kita lihat ke bawah, ini abstraknya ya. Oke, lihat dari atas ya, request pelan-pelan ke bawah kita lihat ya. Ini reviewnya katanya double blind. Oke, terus ke bawah scroll Tadi abstraknya. Oke. Lanjut. Nah, ini artikelnya ya, terus ke bawah ya. Nah, ini terus ke bawah. Oke. Terus ke bawah selesai ya, ini oke. Baik ya. Nah, nanti tinggal accept review dan selanjutnya. Nah, langkah kedua kalau ini jadi artinya si reviewer itu tidak membutuhkan akses untuk masuk ke OJS-nya. Baik, langkah kedua, jika seandainya reviewer itu memilih untuk mengakses ataupun dia tidak menerima email dan dia ditugaskan, maka si reviewer akan mengecek dengan caranya login melalui jurnal yang sudah ditugaskan. Silakan untuk login dan memberikan passwordnya untuk bisa akses ke jurnal matematika. Nah, setelah itu akan nampak menu ya. Nah, di sini sudah jelas ada artikel 2149 ya. Ya, baik, ada artikel yang masuk dan ini sudah memberikan respon ya. Dan kalau yang di bawah itu dia sebagai penulis juga di jurnal yang sama ya. Kita kliknya adalah sebagai waiting for response from reviewer ya. Klik artikel yang di atasnya atau judul artikelnya dan ini akan sama seperti tampilan tanpa kita akses ke OJS atau melalui email. Jadi harus 4 langkah dilalui. Baik, langkah pertama adalah bahwa ada aturan ya atau permintaan untuk mereview artikel, judulnya, lalu abstraknya. Silakan scroll ke bawah. Terus ke bawah. Terus sampai kita menemukan artikel yang akan diunggah ya. Terus ke bawah. Terus nah ini double pane, oke. Nah, baik. Kita akan cek dari sini stop dan terlalu oke. Nah, terus ke atas, pelan-pelan ke atas. Terus ke atas, terus ke atas lagi dikit. Oke, ya. Nah, ini. Setelah abstrak dan kata kunci yang sudah tadi kelihatan, jadi ini adalah si reviewer itu akan membaca apakah ini bidang dia atau bukan. Nah, kalau bidang dia, dia pasti akan mau untuk mengerjakan. Nah, langkah selanjutnya adalah dia akan mengunggah si file tersebut ya. Nah, file ini adalah artikel teks, ID-nya 22149. Silakan di-download, diunggah. Nah, pastikan artikel yang sudah dirubah oleh section editor itu betul-betul menjadi blend review. Artinya sudah tidak ada lagi nama identitas. Baik, kita cek. Dan kita buka. Berikut dengan penilaian. Nah, reviewer itu akan menerima artikel yang benar dari editor ya atau section editor. Pertama ID-nya dan sudah tidak lagi identitas. Silakan scroll ke bawah dan terlebih dahulu mengaktifkan edit dari Word-nya. Enable editingnya diaktifkan agar mudah mengakses ataupun mengedit si artikel. Oke, baik. Karena ini artikelnya bagus, silakan disetujui sajalah, di approve. Karena kalau jelek, maka selesai di sini, reject. Ya, oke. Misalnya keadaan atau perlu diperbaiki saja, dicek saja.
Ya. Boleh dipilih di checklist ataupun di ini aja biar cepat, tanda cakra aja, X aja X. Ya, ini jadi reviewer ya. X aja, perlu diperbaiki aja. Misalnya benar boleh itu judul oke. Nah, bawahnya perlu diperbaiki, X lagi aja. Oke. Ya, coba di random aja lah ya. Jangan semuanya benar lah. Ada yang diperbaiki, ada yang perlu diperbaiki, silakan. Ya. Terus kalau ke bawah, nah, ini contoh ya. Inilah pekerjaan reviewer ya. Jadi mereka nanti akan melihat gaya selingkuh jurnal kita dan dia akan membaca artikel di bawah ya. Nah, ini maksudnya biar tidak dua file yang membingungkan, terutama dalam pengiriman email ya. Oke ya. Oke. Ya di checklist aja nggak apa-apa lah biar cepat. Nah, ini kebetulan penilaiannya lumayan banyak ya. Ini jurnal riset matematika pun sama seperti ini kita buatkan ya. Nah, ini jadi makanya jurnal riset itu gaya selingkuhnya sama semua. Ini oke, lanjut. Jangan yang double, satu aja. Terus bawah ya. Nah, ini nanti editor itu harus memberikan gaya selingkuh gitu. Jadi gaya selingkuhnya apa di dalam laman web dan gaya selingkuh itu harus diterjemahkan menjadi sebuah pertanyaan. Nah, jadi apa operasional variabelnya di dalam artikel. Nah, itu jadi penilaian. Karena nanti itu akan dinilai oleh si reviewer apakah betul gaya selingkuh dengan pertanyaan ini gitu. Jadi mungkin sama, tidak apa-apa kalau layoutnya sama. Kalaupun jadi jangan sampai misalnya di situ istilahnya tabel, ternyata istilah lainnya bukan tabel tapi grafik misalnya. Nah itu yang nanti akan kelihatan apa kopas atau misalnya kita menggunakan metode tapi ternyata di artikel kita pakai metodologi. Nah, itu juga jadi masalah. Oke ya, baik. Nah, reviewer akhirnya naskah dapat dimuat dengan beberapa catatan misalnya. Kita klik nomor 3 aja. Saran reviewer. Ya. Naskah dapat dimuat dengan catatan. Bla 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 ya. Oke, udah selesai aja lah ini. Ya. Lupa saya kan udah dibuatkan ini. Yang bisa lama teing. Baik, selanjutnya si reviewer sudah memberikan penilaian dengan hasilnya dan setelah dia mengisi biodata, tanda tangan dan identitas lainnya, maka reviewer akan menutup pekerjaan di Word dan akan mengunggah hasilnya di OJS. Ya, kita tutup atau di-emailkan. Di close aja, Pak. Ditutup, di close. Nah, selanjutnya kita masuk ke OJS. Nah, pada OJS ini kita lihat ya double blind review sudah diunggah dan sudah dikerjakan. Kita lihat ke bawah lagi di scroll. Nah, oke. Karena reviewer itu mau mengerjakan maka di checklist. Yes, I agree to data collection. Oke, accept and dan masuk ke tahap 2. Ini seharusnya tadi dilakukan sebelum dia menerima artikel ya, tapi tidak apa-apa lah ya. Oke, accept reviewer. Nah, biasanya reviewer itu memang walaupun sederhana, mereka tidak mau mengerjakan hal ini. Nah, oleh sebab itu, pekerjaan ini kita lakukan oleh tim ya yang ada ya. Dan tadi seperti tanda tangan bahasa nggak ada, nah kita bisa mengedit di tahapan pertama request ini. Nah, tahapan kedua nanti gaya selingkuh yang sudah dibuatkan itu harus dimasukkan itu oleh manajer nanti di dalam laman webnya biar untuk melihat. Karena tidak ada dan belum dimasukkan, kita lewat saja lalu continue pada tahap ketiga, continue to step number 3, baru kita mendownload hasil reviewer. Caranya adalah kita scroll ke bawah dan biasanya si reviewer kasih catatan. Nah, jadi catatan yang ada tadi di teks itu kita salin lagi ya di sini. Misalnya silakan diketik di atas dulu, kita klik artikel dapat diterima dengan beberapa perbaikan.
dengan beberapa perbaikan yang tercantum dalam naskah. Udah aja gitu ya. Oke. Ya, ini penting karena ini akan direkap oleh OJS nanti ya, naskah-naskah kayak gini. Jadi ini diambil dari hasil penilaian. Nah, kalaupun nanti ditolak, itu pun penolakannya itu harus banyak. Misalnya di rejectnya tadi form diterima atau itu, jadi judul tidak masuk, ini tidak masuk, wah itu aja di copy paste betulnya, ya bisa di ini. Oke, selanjutnya ke bawah dan kita masuk upload ya. Silakan upload artikel yang sudah sudah dinilai. Nah, tahapannya di upload. Oke, upload file dibuka. Nah, lagi-lagi ini Ibu Bapak hati-hati ya. Suka banyak artikel yang salah. Nah, makanya kenapa saya bikin 1 2 3 4 5. Kemarin pelatihan jurnal lain itu keliru ya. Ini makanya tata kelola ataupun file itu harus rapih ya. Silakan upload file. Nah, ini lagi ada 2 ya. Ada pra dan pre. Pra itu adalah yang masih belum dinilai, pre itu sudah dinilai. Kita kasih kodenya tadi tetap 3 ya. Nah, ini 3 hasil. Nah, tapi kita pakai yang 32149 ya. Oke, klik. Lalu open. Oke. Nah, sudah masuk. Baru continue langkah. Jadi setiap langkah file kita continue masuk ke tahap 2. Lalu ini bisa mengedit atau bisa tidak ya. Tidak usah lah ya, karena kan nanti kita sudah namanya udah sepakat tadi ya, 3 2 sekian. Oke, continue. Baru confirm, oke, complete. Nah, selanjutnya jika sudah, kita lihat ke bawah. Scroll dan selesaikan, yaitu beli rekomendasi. Rekomendasinya adalah pilih salah satu, misalnya butuh perbaikan atau revisi required ya. Oke. Oke, nah baru disubmit oleh si reviewer. Nah, jika sudah begini, maka file akan hilang ya. Oke. Di tampilan reviewer. Nah, inilah tugas reviewer Ibu Bapak. Cuma begini saja. Selesai. Nah, kita cek completion. Oke, nomor 4. Review submit. Nah, udah selesai. Coba ke bawah. Tidak ada apa-apa ya. Nah, untuk memastikan bahwa artikel ini sudah dikerjakan, kita masuk ke submission lagi. Sebelah kiri, menu yang paling sebelah kiri. Submission lagi, kita cek lagi ya urutan artikel yang ada di dalam si reviewer. Nah, jelas perbedaan tadi ya, 2149 tadi ada artikel yang harus dikerjakan dan waktunya. Nah, sekarang review sudah disubmitkan, artinya sudah dikerjakan. Nah, dalam OJS 2 biasanya hilang Ibu Bapak, tapi kalau di OJS 3 itu tidak hilang, ada rekam jejaknya. Ya, oke. Nah, selanjutnya reviewer sudah mengerjakan dan secara tidak langsung itu sudah dikirim ke emailnya editor ataupun section editor. Demikian langkah sebagai seorang reviewer. Nah, baik. Selanjutnya kita akan mengecek jurnal dari aspek section editor atau editor. Pertama kita akan klik submission terlebih dahulu. Mengecek. Oke. Nah, kita melihat ada artikel bahwa artikel 11 atau 1129 ya, betul ya? Oke. Itu sudah masuk ke tahapan review. Kita masuk ke tahapan review dulu. Oke, kita cek apakah reviewer 1 sudah mengerjakan atau belum. Nah, kita lihat. Nah, di sini di atas itu ada artikel teks 2 ya, 2149. Itu dari reviewernya bisa kelihatan di sini, Bu Bapak. Jadi editor sudah melihat reviewer Hanidah Husna sudah mengerjakan ya. Dan kita lihat hasilnya review coba sebelah kanan. Nah, di bawahnya Pak jangan add review lagi, di bawahnya rate review. Kita baca hasil reviewnya komplit. Nah, ini artinya dia dibutuhkan perbaikan ya. Nah, di sini hasilnya Ibu Bapak. Jadi bukan di atas ya.
Nah, apa hasilnya? Nah, balik lagi back aja dulu. Oke. Nah, tutup dulu. Nah, jadi hasilnya Ibu Bapak bukan di file yang di atas, karena arti di atas itu adalah file ketika pertama, ya. Nah, jadi hasil di review itu adalah di reviewnya ini, ya. Silakan baca lagi di read reviewnya. Kita masuk lagi, ya. Nah, kita cek ya, ini komplit. Kemudian dibutuhkan, silakan scroll ke bawah dan kita unggah artikel, klik artikel yang di atas, artikel teks. Nah, klik ini. Betul nggak artikel hasil reviewer? Ya. Baik, selanjutnya section editor itu akan membaca hasil penilaian dari reviewer. Nah, tugas selanjutnya editor itu merangkum penilaian borang yang sudah dibuat oleh Gaya Selinggung Jurnal. Dan tidak lupa menghapus nama reviewer di bawah. Kita scroll ke bawah sedikit pelan-pelan di penilaian di atas. Nah, di penilaian, di sini ada nama edit reviewer. Nah, kebetulan tadi review itu dicantumkan, kita hapus. Oke, dari tanggal sampai review kita hapus. Nah, sampai tidak ada nama reviewer. Nah, ini oke. Nah, ini untuk apa? Untuk memberikan hasil kepada penulis ya agar reviewer itu tidak kelihatan ya. Nah, untuk lebih memudahkannya adalah karena ini si review setuju untuk direvisi, maka kita scroll ke atas, cukup kita mengkopas, kita scroll paling atas lagi. Nah, beberapa ke bawah sedikit. Nah, ini ada penilaian mana yang sudah benar dan harus diperbaiki ya. Nah, ini baik dipiliki editor maupun oleh penulis, maka kita kopas aja artikel-artikel yang perlu diperbaiki editor ataupun penulis. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Artinya, kalau yang sudah benar itu tidak perlu lagi dikirim, diperbaiki. Ya. Nah, catatan-catatan ini kita bisa kopas ini, copy paste. Atau paling mudahnya volume ini dihapus saja dulu atau biar mudah ya. Oke. Nomor 1 sampai nomor 3 dihapus, Pak. Nah, untuk editor. Nah, ini tugas editor, section editor. 1 sampai nomor 3 kolomnya dihapus. Atau kolomnya aja Pak langsung dihapus, kolomnya bisa ya. Nah, bukan kontennya, langsung kolomnya aja kita hapus. Di blok, klik kanan row-nya ya dihapus. Nah, sampai nomor 3. Ini sama seperti setelah diberikan penilaian, maka kita simpan hasil penilaian dari reviewer untuk diberikan kepada penulis dan catatan jangan lupa untuk menghapus nama reviewer. Dan kita beri nama ataupun file yaitu file 4 ya. 4 ID-nya 2149. Oke ya. Artinya ini hasil reviewer ya. Oke. Udah nggak apa-apa gini. Kita simpan. Oke, tutup. Nah, selanjutnya kita masuk ke OJS dengan menutup Word hasil pekerjaan kita. Nah, ini hasil reviewer. Nah, sekarang kita tidak berkomunikasi lagi dengan reviewer ya. Reviewer itu nanti akan memberikan bintang sesuai dengan ininya ya. Kita tutup. Ini hasil reviewer. Nah, selanjutnya sebetulnya di sini dimungkinkan kita berkomunikasi dengan reviewer ya. Tapi biasanya reviewer udah nggak mau bertele-tele. Udah selesai dia ngerjain, sudah selesai ya. Nah, di ronde ini kita harus berkomunikasi dengan penulis. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada namanya revisi dan kita akan diskusi dengan penulis. Nah, disinilah revisi ya. Baik, kita flashback dulu ke atas, kita melihat ke atas, oke, terus ke atas. Nah, sekali lagi kita pada tahapan reviewer dan pada tahapan ronde 1. Ronde 1 itu menunjukkan si reviewer pertama. Ya, oke, kita scroll ke bawah. Nah, menu sebelah kanan ke atas sedikit, ke atas sedikit. Oke, nah
ada namanya request revisi, accept, submission. Nah, disinilah nanti section editor memutuskan. Nah, memutuskan ini, section kanan ini adalah berdasarkan kepada hasil nanti. Apakah si penulis itu memberikan revisi atau tidak. Jadi kita tidak bisa memberikan hasil ini kalau si penulis tidak memberikan revisi. Kita lihat ke bawah, hasil review sudah ada, hanya revisinya belum ada. Nah, untuk agar si penulis itu mendapatkan revisi kita, maka diuploadlah file yang barusan sudah di Blend Review. Ya, oke, klik artikel teksnya karena kita menggunakan artikel. Pilih nomor 1. Nah, oke, lalu next. Nah, ini filenya kita unggah yang tadi itu, yaitu 2149 ya. Oke, rapat ya, dan warnanya biru. Maaf, hijau. Lalu continue. Nah, ini formnya kita lewat aja lah ya, sama aja continue. Confirmnya udah continue saja, complete. Selesai sudah. Nah, selanjutnya kita akan menunggu dari penulis ya. Oke. Revisi dari penulis. Oke, kita ke atas lagi sedikit. Kita cek lagi apakah ada yang terlewat. Oke, tidak ya. Pak Dadi, Silakan, Pak. kayaknya harus diklik di Pak ini request revision-nya, Pak. Jangan lupa hasil yang tadi untuk dia sampai kepada penulis, maaf, itu harus revisi, request revisi. Karena kalau tidak akan ada pemberitahuan ke si penulis. Oke, klik. Nah, ini jangan revisi will not. Ini oke, subject oke, send email notification oke. Terus ke bawah lagi. Ini ada nama pewarisnya, nama HP-nya, oke. Nah, ini artikelnya, jangan lupa nanti yang mana yang dikirim. Nah, disinilah yang banyak kita tertipu ataupun banyak. Jadi jangan semua di checklist. Jadi nanti si penulis bisa kelihatan semua. Ya, reviewnya akan kelihatan ya. Oke, kita cek lagi di atas, Pak. Nah, itu coba checklist yang bawah, Pak, revisi will be submit. Udah ya, nggak bisa, harusnya jangan ada yang di ini. Coba jangan revisi will subject new around. Oh, jangan ya, kita pakai itu. Masih di atas, oke. Don't send email notification, udah oke lah. Kita pakai ya. Bangga, Pak, kita kirim. Oke, record. Baik, kita cek ya. Baru record. Nah, nanti akan ada catatan. Betul, Pak Erwin. Nanti di bawahnya ada catatan, ke bawah lagi kita scroll. Oke. Ronde 1 dia di atas, maaf tadi. Catatannya ronde 1 revisi has been request, sudah dikirim ya. Baik. Itu langkah dari section editor kepada penulis dari hasil reviewer. Jadi penulis tidak akan pernah kontak langsung dengan si reviewer, dan kita yang menentukan reviewer. Kenapa? Karena kita menggunakan sistem blend reviewer. Demikian tahapan untuk section editor. Selanjutnya kita akan berkomunikasi dengan penulis. Nah, tahap selanjutnya penulis itu pasti menunggu hasil dari review ya. Nah, kalau tadi tahapannya sama seperti tampilan di bawah ini, yaitu misalnya kita melihat bandingkan dengan artikel yang dikirim sebelumnya 11.00 dan itu masih submission. Kenapa? Karena itu belum diproses oleh si editornya. Nah, sekarang tahapan penulis itu masuk ke review, artinya artikelnya sudah direview. Silakan klik artikel 2149 dan kita akan melihat bagaimana hasil reviewer yang sudah dilakukan. Nah, tampilan tampilan dari si penulis kita bisa cek, tolong ke bawah lagi. Oke ya. Oke, di sini ada hasil revisi ya. Nah, kita cek lagi ke atas, kita ini lagi. Nah, Ibu Bapak, kita masih pada ronde 1 ini. Nah, si penulis itu tahu ini reviewer itu review ke pertama ya. Oke, baru kita tadi kita tidak menggunakan notifikasi editor ya, tidak apa-apa. Nah, penulis akan mendownload Ibu Bapak dari artikel apa yang perlu diperbaiki.
Baru diunggah, klik dia. Oke. Nah, tadi kita kasih warna hijau ya kalau tidak salah. Dan sudah menghapus. Nah, betul ya? Oke. Nah, ini ya. Nah, ini adalah tampilan hasil dari editor dari reviewer, Ibu Bapak, ya. Nah, jadi yang sudah dihapus adalah yang belum baiknya ataupun yang benar ataupun artikel yang perlu direvisi, ya. Kalau yang sudah tidak ada, ya. Dan sekali lagi nama dari si penulis itu sudah hilang. Nah, selanjutnya anggap saja misalnya penulis sudah memperbaiki ini, Ibu Bapak. Baik, langkah selanjutnya penulis akan membuka hasil dari koreksi ataupun hasil dari reviewer melalui editornya. Nah, setelah itu, setelah dilihat, maka komunikasi penulis itu dilakukan dengan mengunggah upload file revisiannya di sebelah revisi, ya. Di sebelah revisi upload file, oke ya, oke. Dan dia mengganti, oke. Oke, revisi. Boleh nama itu atau boleh nama ini, boleh silakan, nggak apa-apa. Oke, upload file. Nah, hati-hati artikel yang dikirim yaitu adalah hasil revisi ya. Jangan sampai mengirimkan penulis itu adalah yang pertama atau yang mentah lagi. Nah, jika sudah, baru continue. Selanjutnya masuk tahap kedua, tahap ketiga. Nah, jika ada yang ingin diskusikan, maka kita bisa diskusi dengan review ya, tapi itu langsung. Tapi kita tidak menggunakan karena kita blend review, kita tidak menggunakan. Jadi ini revisinya adalah kita dengan editor. Jadi yang nanti menentukan itu adalah editor. Baik, sudah selesai. Selanjutnya adalah kita ke atas dan nanti kita menunggu bagaimana hasil dari editor. Selanjutnya penulis bisa menunggu dan bisa log out dari jurnal riset matematika ini. Baik, kita lanjutkan pada tahap berikutnya. Editor atau section editor itu melihat apakah si penulis sudah melakukan perbaikan pada artikelnya atau belum. Maka dia akan mengecek pada tahapan ronde 1 ataupun pada review 1, yaitu dengan men-scroll ke bawah dan mengunggah atau melihat perbaikan ataupun tulisan dari revisi. Nah, di sini ada revisi, ya. Kita klik 42149, ya. Ini adalah revisi dari penulis. Nah, kita unggah, download hasilnya. Nah, sebagai section editor, kita jangan percaya apakah artikel itu betul-betul sudah direvisi atau tidak. Makanya section editor itu harus memeriksa lagi. Maka dia akan meriksa hasil dari reviewer, file reviewer, dengan hasil yang sudah diperbaiki. Nah, section editor akan meriksa hasil dari penulis dan dia akan membandingkan dengan hasil sebelumnya, catatan dari reviewer. Nah, kita akan meriksa apakah, jadi jangan semuanya dibaca kalau terlalu lama, apakah betul catatan-catatan yang tadi itu sudah diperbaiki. Nah, jika belum, kita kasih warna lagi merah ataupun kasih catatan. Ya, contoh misalnya kita ke atas lagi, kita scroll, misalnya ini kan satu bagian saja ya, misalnya begini. Nah, kita scroll ke bawah pelan-pelan. Nah, misalnya ada artikel terus, ini abstrak sudah oke, kata kunci sudah oke. Nah, pendahuluan oke. Nah, cuma di pendahuluan, di akhir pendahuluan itu ada kalimat sebelum metode. Nah, ini selanjutnya tujuan penelitian ini itu masih ada seperti identifikasi masalah misalnya, ya. Jadi kita jadikan satu kalimat saja. Karena dalam pendahuluan kan tidak lazim kita menggunakan ini ya misalnya. Nah, ini perbaikan misalnya di tanda kasih merah Pak. Misalnya mengetahui kualitas, di scroll, terus kasih warna merah ataupun di blok aja semuanya 1 2. Nah, itu dan dikasih komentar Pak. Kalau biasanya reviewer itu klik sebelah atas review.
di menu Word itu ada review. Nah, sebelah kanan, nah kasih catatan new comment. Nah, paling jago itu Pak Erin sebetulnya, jago-jago kayak gini ya. Nah, ini bagus ini. Namanya Toshiba. Jadi jangan nama reviewer atau Bapak ya ini ya. Toshiba, Toshideng bau ya. Tidak apa-apa tapi bagus. Jadi blind review ini benar-benar. Jadi namanya samakan. Jadi ada kalanya Ibu Bapak nanti ketika si review itu masih ada namanya, di situ dari blind tapi catatannya masih ada. Nah, ini tugasnya section editor untuk menghapus ini. Jadi merubah menjadi si editor, kalau section editor kebaca nggak apa-apa sih sebetulnya ya. Nah, di sini misalnya jadikan kalimat misalnya Bu, ini contoh misalnya ya. Jadi kita jangan menerima begitu saja catatan dari si penulis ya. Nah, jadi biar kelihatan ini natural. Bener cenah. Wah, ini bener artikelnya bagus cenanya. Ya. Nah, jadikan kalimat dan tidak menggunakan numerik. Untuk membuat tujuan artikel. Titik misalnya. Serta hilangkan kata-kata penelitian dengan artikel. Nah, biasanya kan pasti adanya atau enggak kata-kata skripsi, tesis, disertasi, ganti dengan kata artikel. Nah, itu misalnya ya, itu belum diperbaiki misalnya ya. Nah, oke. Siap ya, udah. Nah, kita save as lagi berarti ini. Kerjaan lagi, kirim lagi ke si penulis. Nah, save as-nya tadi kodenya berapanya? Ke penulis ya. File, save as. Nah, berarti yang kedua berarti ya. Jadi kita pakai apa? Ini ID berapa Pak? Saya lupa nih. Nah, ini 2149 ya. Nomor berapa tadi Pak ini? Revisi penilaian reviewer ya. Hasil reviewer 1 mungkin ya. Jadi 4 ya. Berarti masih 4 ya. Berarti 4.1 lah mungkin ya. 4.1 4.2 lah ya. Kalau tadi kan 4.1 ya. 4.2 2149 lah ya. Artinya revisi editor kepada penulis yang kedua gitulah ya. Jadi udah diperiksa lagi ya. 4.2 ya. Ya betul itu. Nah, kita simpan Pak ya. Tolong ingetin ya. Saya juga kadang suka lupa itu. Jadi ini sedikit aja misalnya contoh lah ini ya. Nah, jadi Bapak bukan hanya satu sebetulnya biar kelihatan natural ya. Oke. Nah, selanjutnya kita tutup dan kirim lagi. Ya, masih ronde kedua revisian ini. Caranya coba ke atas. Nah, ini kan masih di ronde 1 ya. Oke, kita scroll ke bawah. Jangan pakai ronde kedua karena ronde kedua itu untuk reviewer ya. Nah, ini reviewer udah. Nah, si reviewer itu kita sudah tidak lagi berkomunikasi dengan reviewer, tapi kita berkomunikasi dengan penulis. Nah, makanya kita ke bawah dan upload lagi filenya di revisi. Nah, revisi ini adalah jajarannya dengan si penulis. Oke, langkah selanjutnya seperti biasa mengunggah kembali. Ya, nah, di sini, oke boleh ya artikel teks biasa. Ya, nah diunggah ini Ibu Bapak. Nah ini hati-hati artikelnya nanti jadi banyak. 4.2 ya. Nah ini ya, nah, yang revisi yang kedua. Ya. Nah oke, continue. Jadi itulah apa lamanya jurnal teh leket ya. Oke sudah ya. Nah kita tutup saja dulu untuk section editor ini karena kita akan masuk ke tahapan sebagai penulis. Ya, silakan untuk akses sebagai penulis. Baik, selanjutnya penulis itu akan mengecek apakah ada revisi lagi atau tidak dari hasil editor. Nah, sebetulnya review diskusi itu bisa dilakukan untuk komunikasi si editor dengan reviewer ya. Nah, ini memang jarang penulis itu mengecek ya. Oke, kita masuk, klik lagi artikelnya dari sebagai penulis yaitu 4.2 itu.
Oke, kita lihat hasil unggahannya. Nah, baik. Disinilah memang kita harus hati-hati untuk melihat file ya dan tata kelola file ya. Jadi nanti silakan gayanya seperti apa chip editor agar kita tidak tersasar pada file. Nah, kita coba misalnya menghilangkan di sini katanya jadikan kalimat dan tidak menggunakan numerik. Nah, maka hapus numerik ini ya, masukkan ke dalam paragraf atas. Jangan dihapus delete, maksudnya ditarik ke atas, jangan nomornya yang dihapus. Nah, bukan kalimatnya, nomornya. Oke, nomornya kita hapus, klik aja mengetahuinya. Nah, backspace, nah satukan dengan paragraf di atas. Backspace lagi ke atas lagi. Nah, satukan dengan dalam pokok-pokok. Nah, udahlah ya. Nah, yang mengetahuinya katasin lagi. Oh, berarti nomoriknya harus dihapus ya. Caranya diblok dulu, nomoriknya bisa di ini enggak? Atau delete dari atas ya, dari sebagai berikut di delete. Bukan dihapus itunya, nah dari atas, nah coba di delete. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, setelah selesai, maka kita simpan dan beri kode ID ya. Untuk penulis, karena ini ada revisi yang keempat, jadi kita kodenya 4.32149. Oke, save. Oke, kita tutup Word-nya. Dan langkah selanjutnya adalah mengunggah hasil revisi yang dari Word itu masuk ke OJS ya. Dan itu masuk kepada revisi sebagai penulis. Dan diunggah. Nah, jadi penulis, Ibu Bapak, itu bisa 2 atau 3 kali. Jadi semakin banyak penulis memperbaiki, itu semakin bagus. Artinya, bukti-bukti borang per artikel itu dia ada. Ya. Nah, hati-hati dalam mengunggah, ini kode-kode yang sudah ditetapkan, biasanya penulis itu suka memberikan namanya judul. Judulnya sama semua, kayaknya salah yang dikirim. Oke, lalu continue. Continue. Nah, terakhir komplit. Nah, oke, jika sudah, maka catatannya, karena ini hari yang sama ya, 19 Maret sama, kita cek ke atas, kita scroll ke atas, revisi sudah tidak ada perbedaan ya, oke, dalam review ini. Nah, demikian perbaikan dari si penulis pertama. Langkah selanjutnya, maka kita akan masuk ke ranahnya editor ataupun section editor. Nah, setelah section editor menyuruh memperbaiki kepada penulis kedua, maka dia akan melihat hasilnya. Ya, Ibu Bapak bisa melihat pada posisi setelah di refresh ya, dan itu ada ya revisi yang kedua ya ini. Nah ini artikelnya. Maka kita cek dulu ya, apakah betul ini hasil revisinya. Oke, kita cek artikelnya untuk memastikan jika ID ataupun artikel yang sudah diperbaikinya itu sesuai dengan harapan dari editor. Jadi editor itu sebetulnya kerjanya nanti tidak capek. Nah, di atas sedikit Pak, ke atas tadi yang hilangkan itu kan kalimat itu ya. Pendahuluan, betul, maaf. Di belakang pendahuluan ya, di atas ini. Nah, ini sudah ya. Jadi sudah tidak ada lagi numerik. Oke ya. Baik, nah jika sudah sesuai dengan keinginan editor, maka kita tutup ya ronde pertama ini dan kita memberikan accepted ya, ataupun jangan di accepted itu kalau udah terima ya. Jadi dia masuk pada section editor selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan mengirimkan kepada new review ronde yang kedua. Selanjutnya kita akan memilih new ronde kedua ataupun sebagai review kedua. Nah, untuk melihat borang penilaiannya, Ibu Bapak bisa ngecek atau mencipta apa, kita akan membuat new review round kedua ya. Kita pilih aja dulu review kedua. Oke.
Namun karena kita akan mengirimkan artikelnya yang berbeda dengan yang sebelumnya, maka kita harus mensubmitkan artikelnya lagi, ya. Nah, kalau ini adalah artikel yang review pertama. Nah, baik kita cek reviewer yang kedua borangnya akan berbeda seperti reviewer ke. Nah, ini adalah form kedua yang dimana si formnya itu akan berbeda dengan form pertama. Nah, apakah nanti form ketiga berbeda? Tidak, ya. Jadi yang pertama itu kita akan melihat gaya selingkung dulu yang utama. Sudah memulai tidak? Nah, kalau misalnya tidak dan kita sibuk, kita bisa di reject, tapi tetap harus melalui tahapan session editor dulu untuk dicek. Nah, selanjutnya kalau misalnya lolos, dia belum tentu lolos di reviewer karena reviewer ini adalah yang paling utama, yaitu substansi isi. Nah, jadi kalau tahap pertama itu diterima, tahap kedua itu ditolak, kita maka wajib untuk mencari reviewer ketiga dan harus ganjil. Nah, jika reviewer ketiga itu ditolak, juga seperti riset itu kali itu sudah pasti, maka artikelnya harus ditolak juga. Gitu. Ceritanya reviewer 2 dan 3 itu kita tolak, maka kita akan masuk ke sistem. Silakan ditutup, Ibu Bapak, untuk Word-nya. Oke, nah di ronde misalnya ini udah ditolak, kita ronde 1 aja kita tolak. Kita ronde 1 ya. Maaf, ronde kedua dulu kita tolak ya. The slide aja, jangan accept ya the slide. Oke, nah kita jangan dicari artikelnya. Oke, terus ke bawah. Record editor decision. Decision submission. Oke ya. Nah, jadi kita akan cek submission ditolak ya. Oke. Coba ke ronde 1, Pak. Tadi jadi hilang ya. Penilaiannya ya. Jadi hilang. Oke ya. Oke, apa? Nah, kita masuk ke submission lagi. Kita cek apakah artikelnya masih ada, tidak. Kalau ada nanti khawatir kerekap oleh Pak Erwin. Ini kan jurnalnya matematika. Oke. Jadi sekali lagi, untuk rekap dari hasil review jurnal, itu akan dilihat pada historis. Karena inilah yang menjadikan borang untuk kenaikan pangkat ataupun surat menyurat atau korespondensi. Kenapa? Karena korespondensi kalau tidak lengkap, ini bisa dijadikan bukti bahwa proses yang dilakukan di jurnal itu memang tata kelolanya itu sudah bagus dan rapi. Di mana kita bisa melihat penulis mengirimkan, editor itu bekerja sampai ke bawah dan hasilnya akan kelihatan. Kita scroll paling bawah dan hasil terakhirnya adalah bahwa artikel ini di reject ya, di ini ya, dan dihilangkan di dalam artikelnya. Kalau disubmit diterima, tentu di sini akan ada proses selanjutnya. Demikian kurang lebih OJS 3 dalam proses tata kelola yang paling sederhana.